Puisi untuk Guru karya Sylvia dan Firmansyah. Guru, sang pengajar, pemberi ilmu, demi cerdaskan anak bangsa. Mendidik tanpa rasa lelah dan keluh. Insan mulia tanpa tanda jasa. Guru, engkau taman kehidupan. Berjuta ilmu engkau tanamkan. Menerangi banyak jalan demi meneruskan perjuangan. Oh Guru, denganmu ku melihat mimpi seluas samudra. Berkatmu ku memandang setinggi langit demi gapai cita-cita. Untukmu, wahai Guru, beribu kata tak mampu ku ucapkan untuk tuliskan terima kasihku. Namun, kau akan selalu ku kenang menjadi pahlawan di hati anak negeri. Padamu Tuhan, kupanjatkan doa dan syukurku untuk guruku yang terkasih. sekolah dan juga Cici Koko yang ada di Live Kids. Kita mau berterima kasih untuk mereka ya teman-teman. Nah, sekarang kita dengerin yuk kenapa sih Ibu Bapak dan Cici Koko mau jadi guru kita di Live Kids ataupun di sekolah. Halo, perkenalkan aku Miss Diana, mengajar di kelas playgroup TK Kristen Tunas Harapan. Dari kecil aku senang sekali bermain guru-guruan, menirukan gerakan guru yang sedang mengajar. Kenapa aku ingin menjadi guru? Yang pertama karena aku suka anak kecil. Yang kedua, profesi guru itu mulia loh, menjadikan anak-anak yang tadinya tidak bisa seperti membaca, menulis, dan berhitung menjadi bisa, juga melatih kemandirian anak.
Jadi buat rekan-rekan guru, selamat Hari Guru. Kalian luar biasa, tetap menjadi teladan yang baik. Tuhan berkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Energus Anin, mengajar di SDK Tuna Sarapan, mengajar mata pelajaran PJOK. Nah, saya menjadi seorang guru karena sejak kecil ditanamkan sikap disiplin sama orang tua, akhirnya masuk sekolah pun sama, ditanamkan sikap disiplin sama guru, akhirnya saya terkesan dan mau memilih menjadi seorang guru. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Miss Dara. Alasan saya menjadi guru salah satunya karena saya senang bernyanyi dan menari, terutama bernyanyi dan menari bersama anak-anak. Lalu kenapa saya ingin menjadi guru? Saya rasa untuk melatih diri saya dalam kesabaran, penguasaan diri, di mana saya dapat mendidik anak-anak saya nanti dengan baik dengan melatih diri saya di sekolah bersama anak-anak. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Hartanti Surbakti. Saya guru di SDK Tuna Sarapan, mengajar di kelas 6 saat ini. Saya senang sekali menjadi seorang guru karena saya tahu itu adalah panggilan hidup bagi saya. Diawali dengan bagaimana saya mencintai anak-anak. Saya mencintai anak-anak dimulai saat saya kuliah, saya mengajar les, dan kemudian di sana saya merasakan satu sukacita, satu passion saat saya mengajar mereka. Saat mereka boleh mengerti pembelajaran yang saya bagikan, ada sukacita yang luar biasa yang membuat saya sepertinya saya adalah orang yang berhasil. Dan sejak itu saya mulai terjun dalam dunia pendidikan, dan satu kebahagiaan pas saya bisa mentransfer ilmu kepada anak-anak dan mereka memahami, dan kemudian itu menjadi satu bekal bagi mereka untuk menggali potensi mereka. Dan tidak hanya itu, saya bersyukur karena ditempatkan di sekolah Kristen, karena di sana saya bisa membagikan nilai-nilai kekristenan bagi anak-anak. Saat mereka berubah hidup mereka yang tadinya malas jadi rajin, mereka yang tadinya pemalu jadi pemberani, mereka yang tadinya minder jadi percaya diri. Itu menjadi satu kepuasan bagi saya. Saya bersyukur menjadi seorang guru, menggenapi panggilan Tuhan untuk menghasilkan generasi-generasi cerdas yang akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih. Halo, apa kabar? Saya Cici Yoke dari kelas kanak-kanak pagi. Saya menjadi guru sekolah minggu karena mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan saya juga rindu sekali untuk melayani anak-anak di Life Kids GSJA Bethlehem. Melayani Tuhan di Life Kids selalu dipenuhi dengan sukacita. Anak-anak sangat luar biasa, dan juga saya bersyukur punya rekan-rekan kerja guru-guru Life Kids di mana kita saling menguatkan. Semangat terus semua guru-guru Life Kids. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Naibaho. Saya mengajar di SD Kristen Tuna Sarapan, mengajar di kelas 1 SD. Alasan saya menjadi guru, yang pertama, cita-cita saya dari kecil, dan yang kedua, saya ingin menjadi bagian dari pendidikan di Indonesia. Hai, alasan jadi guru itu karena dulu tuh pengen ibadah, tapi nggak mau cuma ibadah terus pulang nggak dapat yang lain gitu. Jadi pengen melakukan sesuatu yang lebih, jadi ikut pelayanan. Terus ketika jadi guru nggak cuma ngajar, ternyata juga kita nih ikutan belajar bareng sama anak-anak. Terus anak-anak tuh kadang-kadang malah ngajarin kita guru dari kepolosannya, dari kejujurannya. Jadi kita banyak belajar, menyenangkan karena jadi guru juga banyak belajar hal baru, banyak bertemu orang baru, ketemu anak-anak yang lucu, dan diberkati ketika anak-anak itu semakin pintar, semakin mandiri. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Miss Kornel. Saya guru di TK Kristen Tuna Sarapan. Alasan saya ingin menjadi guru adalah karena guru adalah profesi yang sangat mulia. Tuhan Yesus selama hidupnya juga mengajar banyak orang, dan kita juga kenal ya kalimat yang berkata guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun memang dalam prosesnya untuk menjadi guru yang ideal tidaklah mudah, perlu disempurnakan hari lepas hari.
Namun demikian, saya tetap menyukai profesi saya suka mengajar, saya suka bercerita, saya suka bertemu dengan anak-anak, dan selain itu, saya menjadi alatnya Tuhan untuk menyentuh banyak kehidupan anak-anak yang saya layani. Selamat Hari Guru, Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Hari Mulyadi, tokoh Hari panjang. Saya ngajar sekolah minggu sejak saya SMP, jadi udah lumayan lama ya. Kenapa saya ngajar sekolah minggu? Karena memang saya suka anak-anak, akhirnya ya saya sangat mencintai dunia anak-anak. Jadi murid saya ini saat ini yang saya ajar dulu, sekarang udah punya anak lagi, anaknya saya ajar gitu. Saya mengajak juga rekan-rekan yang belum melayani, mari kita terjun untuk melayani sekolah minggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. God bless you. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih buat guru-guru semua. We love you. Shalom adik-adik Life Kids. Hari ini kalian sudah menyaksikan beberapa teman kalian yang tampil di awal ibadah. Hari ini adalah ibadah spesial. Kita sedang memperingati Hari Guru. Iya, Teachers Day. Kita ngucapin dulu ya untuk guru-guru, baik guru-guru yang ada di sekolah maupun guru-guru Life Kids. Selamat Hari Guru. Terima kasih buat apa yang sudah Bapak, Ibu, ataupun Cici, Koko yang sudah lakukan. Untuk apa? Membangun kehidupan kita, membuat kita semakin pintar, membuat kita juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan buka ibadah kita di dalam doa, yuk satukan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan juga yang akan kita dengarkan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas kehadiran setiap guru-guru yang hadir dalam kehidupan kami. Mereka selalu belajar untuk terus memberikan yang terbaik agar kami semakin pintar, agar kami semakin pandai, bahkan kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kehidupan setiap guru-guru yang hadir dalam kehidupan kami. Jasa-jasa yang mereka berikan begitu luar biasa, tidak ternilai harganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini, bahkan saat ini pun di acara Teachers Day hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan betapa besar kasih dan kemurahan atas guru-guru yang hadir di dalam kehidupan kami. Apapun yang mereka lakukan selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami mau kehidupan kami semakin dibangun, untuk kami selalu mengucap syukur atas kehadiran guru-guru kami yang hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Cici, Koko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga setiap kebenaran firman ini akan membangun kehidupan kami dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini yang pertama diambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Judulnya Imam Eli dan Samuel di Bait Allah. Nah, pada waktu itu adik-adik, Ibu Hana, mamahnya Samuel, dia membawa Samuel untuk tinggal di Bait Allah bersama dengan Imam Eli. Imam Eli dia adalah gurunya Samuel. Guru yang mengajarkan banyak hal tentang firman Tuhan, tentang cara-cara beribadah di Bait Allah. Buat apa? Nah, Imam Eli dia mempersiapkan Samuel untuk menjadi hamba Allah.
untuk menjadi nabi bagi umat Israel. Adik-adik, kalau kamu masih ingat cerita tentang bagaimana Allah memanggil Samuel. Pada waktu itu di malam hari ada suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dia kira Imam Eli yang panggil. Terus dia bangun, dia jalan ke kamarnya Imam Eli. Dan dia bertanya. Tapi bukan Imam Eli yang panggil. Jadi Samuel diminta untuk kembali lagi ke kamarnya. Tapi suara itu ada lagi. Samuel, Samuel. Sampai 3 kali. Dan setelah Samuel bolak-balik ke kamarnya Imam Eli pun sadar dan dia mengerti kalau suara itu adalah suara Allah. Setelah itu Imam Eli mengajarkan Samuel kalau dia harus menjawab begini kalau Allah panggil lagi. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, setelah itu Samuel kembali lagi ke kamarnya. Dan ketika Allah memanggil Samuel lagi, adik-adik ingat Samuel harus jawab apa? Nah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik, kita ingat sama-sama, kita catat betul-betul. Samuel dia mendengar nasihat Imam Eli dan melakukannya dengan taat. Siapa yang di sini mau seperti Samuel? Adik-adik mau? Papa, mama mau? Cici, koko semua mau? Wah, Cici Yuni juga mau, ya? Dan adik-adik harus tahu, ketika Samuel melakukan nasihat Imam Eli dengan taat, Samuel bisa mendengar suara Allah. Dia bisa melakukan semua perintah Allah. Nah, adik-adik, semua nasihat yang diberikan oleh guru kita, baik itu guru yang di Life Kids maupun guru-guru yang di sekolah, semuanya itu baik. Semuanya bertujuan agar kita jadi orang yang berhasil, agar kita jadi anak-anak yang baik. Wah, luar biasa ya Samuel ya. Dia taat sama suara gurunya, taat dengar suara Tuhan juga. Siapa yang mau kayak Samuel? Wah, yang mau kayak Samuel bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalau dengar Tuhan panggil nama kita, jawab apa adik-adik? Jawab, iya Tuhan, ini aku. Dan nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa pakai gerakannya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan ya teman-teman. Ku jawab ya Tuhan, ini aku. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya,
jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Nah, tadi sudah dengar ya cerita dari Cici Yuni. Nah, Cici akan melanjutkan cerita ya, ceritanya tentang Paulus dan juga Timotius. Ada yang tahu siapa itu Paulus? Yes, betul. Iya, Paulus itu adalah penginjil supaya orang apa? Percaya sama Tuhan. Ya, betul. Nah, satu hari ya, waktu dia pelayanan, waktu dia melayani, dia bertemu nih sama seorang anak muda ya, namanya Timotius. Siapa namanya? Iya, Timotius. Nah, Timotius ini, dia ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga Israel. Keluarga Israel yang taat dan cinta sama Tuhan. Nah, kenapa sih kok bisa dia anak yang taat sama cinta sama Tuhan? Kenapa ya? Yes, karena ya Timotius ini sudah diajarin, sudah dididik ya sama mamahnya ya yang bernama Yunike dan juga neneknya ya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan ya. Jadi dia dari kecil sudah dididik untuk kamu harus cinta dan taat sama Tuhan. Nah, Rasul Paulus melihat nih ada potensi dari Timotius ya, potensi dari Timotius bisa nih kayaknya anak ini menginjil, bantuin aku nih menginjil ya ke orang-orang ya. Nah, satu hari Rasul Paulus ngajak nih, "Yuk kamu ikut yuk sama aku pelayanan." Nah, Timotius mau nih ya ikut pelayanan sama Rasul Paulus. Nah, satu hari dia diajak pergi ke kota Efesus ya. Jadi Rasul Paulus ini percaya nih bahwa wah kayaknya Timotius bisa nih menginjil di kota Efesus ya. Jadi pelayanan di kota Efesus itu sebuah tantangan untuk Timotius menginjil di kota Efesus. Kenapa? Karena di kota Efesus pada saat itu sedang ramai ya pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Nah, tantangan nih buat untuk Timotius, gimana caranya nih orang-orang ini gak percaya sama ajaran-ajaran tersebut ya, tapi menolak ajaran-ajaran yang sesat itu dan mau menerima ajaran-ajaran yang baik ya, pengajaran-ajaran tentang firman Tuhan. Nah, di situ Timotius bekerja keras ya, dan nggak lupa ya Paulus juga tetap membimbing ya, menuntun Timotius, mengajarkan Timotius gimana nih caranya menginjil, bagaimana caranya kalau menginjil seperti ini, menginjil dengan keadaan yang sedang Timotius alami ya, diajarin ya, nggak dilepas begitu aja dong ya, tetap diajarin sama Paulus. Oh, begini loh caranya menginjil, begini caranya melayani orang-orang seperti ini. Jadi tetap dituntun, tetap dibimbing sama Paulus sehingga Timotius bisa ya mengeluarkan apa yang menjadi potensinya dia menginjil nih, menceritakan tentang firman Tuhan ke orang-orang. Nah, sama nih ya, kalau misalnya di sekolah guru-guru kalian nih ya bisa melihat itu potensi-potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing ya. Orang tua kalian juga pasti bisa melihat potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, karena itu ibu guru kalian ya di sekolah, tentunya ya ibu guru kalian di sekolah menguji kalian ya. Supaya apa sih menguji kalian? Supaya potensi kalian itu bisa lebih keluar lagi, terus lebih dilatih lagi ya. Kalian punya wawasan yang baru ya. Dengan cara apa sih diujinya? Kasih tugas ya,
kasih ulangan. Jangan jadikan ulangan atau tugas itu beban buat kalian. Tapi ingat ya, tugas ataupun ulangan yang dikasih oleh guru kalian itu sebenarnya membuat kalian belajar untuk lebih mengerti, lebih paham lagi apa yang sudah kalian pelajari. Selain tadi cerita guru-guru bisa melihat potensi kalian, nah orang tua kalian juga bisa melihat potensi kalian ya. Dan tadi ya di awal Cici udah bilang bahwa Timotius ini sudah diajarkan sama mama, sama neneknya untuk cinta dan taat sama Tuhan. Sama orang tua kalian juga pasti mendidik kalian nih dari kecil untuk taat. Gimana caranya? Ya, rajin datang sekolah minggu, diajarin berdoa, ya pasti ya, diajarin juga tentang firman Tuhan, ya. Jadi kalian dari kecil udah ditanamin untuk cinta sama Tuhan. Jadi kalian juga harus hormatin, ya. Orang tua kalian juga pengen membuat kalian juga menggali potensi kalian. Nah ya, dari cerita yang tadi kita mau belajar nih untuk menghormati dan juga berterima kasih ya buat guru kita ya yang ada di sekolah, karena udah ngajarin kita jadi tambah pintar ya dengan pelajaran yang sudah diberikan ya. Dan juga berterima kasih buat papa mama kalian ya. Nih apalagi di masa pandemi sekarang nih ya, papa mama kalian pasti ngebantu kalian banget buat belajar, bener gak? Ya kan, pasti bantuin PR-nya yang mana atau tugasnya yang mana. Ada yang nggak ngerti, kalian pasti tanya sama orang tua kalian ya. Jadi kalau sekarang nih di sebelah kalian ya ada papa atau ada mama kalian, boleh dipeluk papa mamanya, bilang terima kasih papa mama udah bimbing aku dengan kasih sayang ya. Terima kasih, dipeluk, boleh dipeluk sekarang. Iya. Iya, jadi mama papa kita, orang tua kita itu juga adalah guru buat kita ya adik-adik. Jadi kita juga mau berterima kasih nih buat papa mama kita yang udah jadi guru buat kita juga. Gimana cara berterima kasihnya? Salah satu cara untuk berterima kasih sama papa mama adalah dengan menghormati mereka. Seperti perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hormati ayah dan ibumu. Ajak mama papanya untuk nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar
kalian mengapa semua orang menyebut Yesus sebagai guru? Padahal Yesus tidak memiliki sekolah dan Dia tidak menyatakan dirinya sebagai guru. Malah Dia lebih menyatakan dirinya sebagai jalan dan gembala yang baik. Ya, pertama, karena Ia mengajar kebenaran Tuhan dengan penuh hikmat dan sungguh-sungguh. Semua orang yang mendengar merasakan pengajarannya penuh hikmat, berkualitas, bahkan mengubah kehidupan. Banyak orang merasa hidupnya menjadi lebih baik setelah bertemu dengan Yesus dan melakukan ajarannya. Ingatkah kalian akan Sakeus yang bertobat? Perempuan Samaria menjadi pemberita Injil bagi kotanya dan banyak lagi. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pilih-pilih murid. Ia menerima siapa saja yang sungguh-sungguh mau datang dan belajar darinya. Muridnya terdiri dari berbagai kalangan, besar kecil, kaya miskin, bahkan ada yang berprofesi sebagai nelayan dan juga ahli Taurat yang profesional. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Ia siap menolong muridnya, bahkan rela memberikan nyawanya untuk keselamatan murid-muridnya dan semua orang, bahkan murid yang menolak dan mengkhianati dirinya. Ya betul, Yesus adalah guru agung kita. Guru-guru kita di Life Kids, di rumah, di sekolah, orang tua kita, mereka belum sempurna, tapi satu yang pasti mereka tetap berusaha meneladani Yesus sebagai guru agung demi murid-muridnya. Jadi, apakah kalian sudah mengasihi Yesus guru agung serta guru-guru yang lain? Sudahkah kalian berdoa dan menunjukkan kasih kalian buat mereka? Mari belajar dari murid-murid Yesus. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, mereka tetap mengasihi Yesus. Hal ini dibuktikan sepeninggal Yesus naik ke surga, mereka tetap setia hidup bagi Yesus dan melakukan tugas mereka, yakni memberitakan Injil sampai akhir hidup mereka. Sekalipun kematian mereka kebanyakan kematian seorang martir yang mengerikan karena mereka terbunuh akibat pemberitaan Injil yang mereka lakukan, tetapi mereka bangga melakukannya sebagai bukti mereka mengasihi Yesus. Para guru tidak mengharapkan imbalan dari murid-muridnya karena mereka mengasihi kamu murid-muridnya. Ketika mereka melihat kehidupanmu berkarakter Kristus, berhikmat, berhasil dalam studi dan pekerjaan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan menjadi rekan guru, itu merupakan suatu kebanggaan dan sukacita terbesar bagi mereka. Wah, Tuhan Yesus adalah guru agung kita dan Dia sangat mengasihi kita semua. Bagian kita apa? Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi juga guru-guru yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Guru-guru di sekolah, Cici Koko, di Life Kids juga ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi nih sekarang. Bangkit berdiri, kita mau katakan, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut sayangannya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku
Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, ada 3 poin firman Tuhan yang kita mau simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, kita mau belajar untuk mendengar dan mentaati setiap perintah dan nasihat dari guru-guru kita. Poin yang kedua, bersyukur atas guru-guru kita di Life Kids, juga guru-guru kita di sekolah dan guru kita di rumah, yaitu orang tua kita, karena mereka telah bekerja keras mengajar kita semua tanpa mengharapkan balasan. Poin kita yang ketiga, mengasihi Yesus sebagai guru agung kita dan juga guru-guru kita di sekolah, guru-guru kita di Life Kids, dan guru kita di rumah. Tunjukkan kasih-Mu melalui perkataan yang baik, sikap menghormati, dan hati yang tulus mendoakan mereka semua. Nah, ketiga poin tadi, mari kita simpan dalam hati kita masing-masing, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Filemon 1 ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Kita ulangi sekali lagi ya. Filemon 1 ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Oh ya, bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, puji Tuhan untuk ibadah spesial kita hari ini, di mana hari ini kita memperingati jasa para guru kita. Cici Epi mengacungkan jempol kepada adik-adik yang sudah sabar dan selalu setia mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kesempatan hari ini, Cici juga mau memberikan beberapa pengumuman, tapi nanti adik-adik dengarkan baik-baik ya. Minggu depan, ibadah Life Kids akan berlangsung seperti biasa di YouTube channel Life Kids dengan jadwal tayang ibadah bayi kanak-kanak di jam 8 dan ibadah pratama jam 8.30. Ibadah madya di jam 11. Tetap ikuti dengan setia ya. Jangan lupa hari Kamis ini ada The Living Word Kids, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian dan pasti akan memberkati kita semua. The Living Word Kids akan ditayangkan di YouTube channel Life Kids jam 10 pagi dan akan ditayangkan di medsos Life Kids setelah jam 10 pagi. Hari ini Life Kids mengajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas kartu ucapan bagi guru-gurumu baik di Life Kids atau di sekolah kalian. Kartu ucapan ini boleh kamu buat dengan tangan, lalu difoto, dibuat secara digital dengan aplikasi-aplikasi desain yang kamu bisa. Kirimkan hasilnya kepada Life Kids dengan cara di-upload melalui IG orang tuamu dan di-tag kepada Life Kids Bethlehem serta guru penerima ucapanmu. Jangan lupa bubuhkan hashtag Hari Guru Life Kids. Life Kids tunggu uploadan kamu paling lambat hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 jam 5 sore. Dan akan ada 3 pemenang yang ucapannya terpilih untuk menerima hadiah spesial dari Life Kids. Nah adik-adik, sekian pengumuman dari Cici hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah spesial kita hari ini, nanti ada doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pastor Arif Multi.
Tapi sebelumnya, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami juga mau mengucapkan selamat kepada seluruh guru-guru. Selamat Hari Guru atau selamat Hari Guru Life Kit buat kalian juga yang sudah mengajar dengan luar biasa sampai dengan hari ini. Oke, dan kita akan menutup ibadah spesial pada hari ini dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati anak-anak semua, guru-guru mulai dari awal tadi sampai dengan akhirnya. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak diberkati Tuhan, orang tua diberkati Tuhan, guru-guru juga tentu akan diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan, dicukupkan setiap kebutuhannya. Dan saat ini anak-anak semua yang menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, cinta kasih sayang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dia datang kedua kali menjemput kita semua dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi. Dah.